Kembali kita lanjutkan dialog kita, Mas Al-Araf. Ini kan sebetulnya sempat ada ancaman juga dari ISIS begitu ya, bahwa Indonesia jadi salah satu target. Tapi kemudian ya menurut Anda dengan kemudian target itu terjadi, bahwa Indonesia ternyata memang ada bom begitu. Apakah kemudian pemerintah memang tidak serius menyikapi ancaman dari ISIS itu? Pemerintah saya rasa serius mengatasi persoalan dinamika fenomena ISIS tersebut. Upaya-upaya mengatasi itu juga sudah dilakukan dan deteksi dini itu dilakukan. Gitu. Tetapi lagi-lagi saya katakan bahwa bahkan pemerintah sejak lama sudah membangun badan yang disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Artinya pemerintah memang menganggap Indonesia menjadi persoalan terorisme. Begitu fenomena ISIS dalam konteks global muncul dan pasca peristiwa Paris, Indonesia sebenarnya melakukan beberapa langkah, ya, langkah pencegahan mulai proteksi di imigrasi dan lain sebagainya itu dilakukan. Namun demikian, upaya-upaya mengatasi, memproteksi dan waspada di dalam sebuah negara untuk mengatasi terorisme semaksimal apapun, misalkan seperti Prancis ataupun negara-negara lain tetap bisa lolos gitu untuk mengatasi terjadinya teror tersebut. Bahkan negara lain pun mengalami persoalan yang sama gitu. Hari ini pun dalam konteks itu memang tidak sepenuhnya bisa disalahkan bahwa gerakan tersebut ketika terorisme di Jakarta terjadi bahwa pemerintah gagal untuk mengatasi pemerintah kebobolan dan sebagainya ya. Karena sesungguhnya tidak sepenuhnya ini bisa disalahkan kepada pemerintah. Juga pada saat yang bersama memang ada pertanyaan dan bisa dikatakan institusi intelijen utamanya ya mengalami kegagalan di dalam upaya mendeteksi dini, dalam artian tidak bekerja di jaring intelijen secara maksimal. Tetapi lagi-lagi saya katakan dalam kajian intelijen pun tidak bisa dikatakan bahwa sepenuhnya intelijen gagal untuk mengatasi persoalan itu, karena memang realitasnya mengatasi kelompok-kelompok terorisme itu bukan satu persoalan yang mudah. Dengan dinamika yang asimetrik sangat sulit. Tetapi bukan berarti intelijen lepas tanggung jawab dari persoalan ini. Dalam artian tetap ada pandangan di kita yang belum mengatakan ini intelijen belum maksimal mengatasi persoalan ISIS, sehingga persoalan gerakan terorisme, sehingga deteksi dini pencegahan gagal dilakukan dan terjadilah peristiwa di Jakarta. Oke, jadi kalau memang jejaring yang sudah dibentuk intelijen begitu ya untuk mengatasi jejaring terorisme tidak bisa 100% menyaring atau mendeteksi gerakan-gerakan dari terorisme, kemudian bagaimana masyarakat mungkin masyarakat Indonesia khususnya dunia umumnya itu bisa merasa nyaman begitu, bisa merasa aman. Makanya dibutuhkan komitmen secara bersama bahwa terorisme sebagai satu fenomena yang kejahatan yang nggak bisa ditolerir. Pada saat bersamaan dibutuhkan kebijakan yang komprehensif dan konsisten. Makanya mengatasi persoalan terorisme ada istilah kata waspada, waspada, dan waspada. Artinya tidak boleh ada lengah. Tapi tidak waspada. Artinya institusi negara tidak boleh lengah sekecil apapun dalam mengatasi persoalan itu. Dan semua dinamika perkembangan keamanan global harus dipahami sebagai satu fenomena cermin buat pemerintah Indonesia dalam satu sisi untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang terjadi di dalam negeri Indonesia. Karena ada kecenderungan tadi, gerakan Jamaah Islamiyah menguat pasca Afghanistan, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah muncul, maka ketika ISIS menguat di Suriah dan Irak dan terjadi peristiwa Paris, Indonesia harus warning. Waspadanya bukan 3 kali lagi, 6 kali waspada. Itu harus bekerja double gitu. Nah, sepertinya itu yang Presiden harus tanyakan kepada institusi kepala badan intelijen negara, seberapa jauh strategi intelijen untuk waspada itu secara lebih baik. Karena dalam beberapa kasus, misalkan ada informasi juga di beberapa peristiwa lain, institusi intelijen yang mungkin sudah bekerja memberikan input kepada aktor atau ke presiden ataupun aktor yang lain, tetapi input yang diberikan informasi tersebut tidak ditindaklanjuti. Atau bisa juga karena persoalannya adalah memang jaring intelijennya belum maksimal untuk membangun deteksi yang secara lebih baik. Dalam artian jejaringnya belum bekerja secara maksimal. Dalam artian itu kewaspadaannya yang harus 6 cuman bekerja 2 gitu kira-kira. Jadi nggak penuh, nggak penuh. Nah itu yang kadang-kala membuat terjadinya kejahatan terorisme masuk dan bekerja dalam mengatasi persoalan. Mungkin ini terakhir untuk dialog kita pada malam hari ini, Mas Al-Araf ya. Ini kan mungkin sudah bukan waktunya lagi kita saling menyalahkan. Betul, gitu ya. setuju saya. Artinya sudah tidak perlu lagi melihat siapa tunjuk hidung gitu ya. Nah, what next? Apa selanjutnya begitu yang harus dilakukan oleh pemerintah? Presiden malam ini harus segera mungkin memanggil semua aktor pertahanan, keamanan, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, Menko Polhukam, dan menteri-menteri yang lain terkait,
dan rapat terbatas untuk merumuskan apa kebijakan jangka pendek untuk mengatasi ini, apa kebijakan jangka pendek, apa jangka panjang. Lalu kemudian Presiden besok di depan publik menyatakan bersikap kepada publik bahwa publik tidak boleh takut, tenang, waspada, pemerintah hadir dan bekerja mengatasi persoalan ini. Dan di situ tentu akan menjadi satu efek deteran atau efek yang sangat baik buat publik, bahwa publik rasa aman dan nyamannya terjamin karena negara serius untuk mengatasi persoalan ini. Dalam waktu terdekat yang paling terpenting adalah institusi kepolisian harus berhasil membongkar jejaring ini sampai ke akar-akarnya. Dalam artian itu ada beberapa pertanyaan. Pertama adalah siapa yang mendanai kelompok tersebut? Oke, dananya dari mana sumber? Itu harus diuber. Yang kedua, dari mana persenjataan diperoleh sampai mereka punya senjata untuk melakukan penembakan terhadap polisi. Yang ketiga, dari mana bahan peledak itu diperoleh. Semuanya harus dibongkar dan harus ada transparansi dan akuntabilitas di publik, dijelaskan secara detail-detailnya dari mana hal tersebut. Nah, ini tentu menjadi PR terdekat oleh institusi kepolisian untuk membongkar jejaring ini sampai tuntas. Makanya kemudian masih ada pekerjaan rumah oleh institusi kepolisian pasca peristiwa Sarinah, ya ini membongkar jejaring ini sampai tuntas. Jadi target yang paling dekat sekarang adalah betul-betul membongkar semuanya, begitu ya? Karena kita harapkan itu tidak terlalu lama, begitu ya, sehingga langsung dibongkar kepada publik semuanya. Memberikan jaminan rasa aman ke masyarakat dengan menyatakan negara hadir dan presiden hadir. Membongkar kasus ini oleh institusi kepolisian karena Indonesia mengatasi terorisme dengan criminal justice system model, jadi institusi kepolisian berada di depan, intelijen melakukan kerja secara maksimal dengan berbagai lainnya. Yang ketiga, jangan dilupakan, pemerintah harus secara penuh memperhatikan korban dari peristiwa tersebut, karena pada akhirnya korban menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan oleh negara untuk diberikan perhatian oleh negara. Dalam konteks itu tentu kita semua berduka atas peristiwa korban yang terjadi. Tetapi saya salut sama rakyat Indonesia yang begitu sangat aware ketika peristiwa terorisme terjadi, muncul hashtag kami tidak takut. Artinya dan itu mendunia juga ya? Iya, artinya publik di Indonesia dan di dunia kecenderungannya menolak terorisme dan kami tidak takut. Itu sesungguhnya dalam sisi lain menjadi pukulan balik juga kepada terorisme bahwa publik dan masyarakat tidak takut terhadap, meski kelompok-kelompok terus tetap akan yakin bahwa tujuan gerakan ini adalah membangun rasa takut dan teror di publik tadi. Tetapi paling tidak society di kita sudah cukup sangat baik untuk secara bersama-sama dengan negara mengatasi persoalan terorisme. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Al Araf sudah bersama kami di Breaking News Channel. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Breaking News akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.